Di tengah pandemi, gizi yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat untuk membentuk imunitas yang kuat agar tidak mudah terpapar COVID-19. Sayangnya, beras bansos yang seyogianya dibagikan kepada masyarakat penerima di Bangkalan kualitasnya tidak layak dan berkutu. Hal ini ditemukan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, saat didampingi Bupati Bangkalan melakukan peninjauan dan pengecekan secara langsung beras bansos yang ada di gudang Dinsos Bangkalan 4 Agustus 2021 lalu. Bahkan tidak hanya berbau, dari sebagian beras yang dicek juga berkutu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat penerima, sebanyak 1.500 kantong beras yang dikirim melalui PT Bina Abadi Perkasa yang beralamat di Beratang Binangun 17 Surabaya ini untuk sementara waktu ditangguhkan pendistribusiannya sambil menunggu penggantian beras yang lebih layak. Sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras yang ini memang tidak baik, tetapi banyak juga program-program bantuan pemerintah yang kualitas berasnya baik, termasuk yang dari Bulog itu baik sebenarnya. Jadi kami tentunya menyampaikan jangan didistribusikan yang ini, kita akan segera clearkan, kita akan segera pastikan, dan inilah yang disampaikan bahwa peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal bantuan itu jadi sangat penting. Dengan adanya komunikasi ini kita bisa segera koordinasikan. Kami pastikan mereka yang sudah terdata itu harus tetap menerima beras yang layak. Kita akan segera koordinasikan dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan. Selain itu, Emil akan berkoordinasi dengan pihak Kemensos dan Dinsos Jatim agar secepatnya dilakukan penggantian beras yang tidak layak dengan beras yang layak agar dapat didistribusikan segera kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bangkalan akibat dampak COVID-19. Sebelumnya di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama Satgas Pangan dan Dinas Sosial melakukan sidak stok beras bantuan sosial untuk masyarakat di gudang Bulog Cabang Surabaya Selatan di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dari tumpukan ratusan karung atau kemasan 10 kg yang berada di dalam gudang beras Bulog Cabang Surabaya Selatan, Wali Kota Mojokerto mengambil sampel satu kemasan untuk memastikan beras tersebut layak untuk disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari pengambilan satu kemasan beras bantuan sosial, Ika Puspitasari bersama Satgas Pangan menemukan adanya kutu atau hama beras di dalam kemasan beras bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat pada masa PPKM darurat. Ika Puspitasari mengatakan, dengan adanya penemuan beras berkutu, pihaknya meminta untuk beras yang akan disalurkan kepada masyarakat, beras yang memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena beberapa hari terakhir kita melihat di media ada di sebuah daerah yang kondisi berasnya kurang layak untuk didistribusikan kepada masyarakat atau berkutu. Sehingga saya ingin memastikan bahwa beras yang ada di Bulog yang akan didistribusikan bagi warga Kota Mojokerto ini benar-benar beras yang layak dan berkualitas. Jikapun ada kondisi yang kurang layak, maka bisa segera dilakukan penarikan. Jangan sampai didistribusikan dan harus diganti yang lebih layak lagi. Terkait dengan penemuan adanya beras bantuan sosial yang berkutu, pihak pimpinan kantor cabang Bulog Surabaya Selatan di Mojokerto, Lela Nurita mengatakan pihaknya akan melakukan fumigasi dan mengganti beras yang berkutu dengan beras yang layak untuk dikonsumsi sebelum dilakukan penyaluran. Meski ditemukan beras berkutu pada salah satu kemasan, pihak Bulog memastikan untuk penyaluran beras bantuan sosial untuk masyarakat minggu depan dijamin aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore. Kali ini pemirsa, dari Bincang Sore kita akan membahas terkait dengan kawal bansos PPKM di Jawa Timur. Memang banyak berbagai permasalahan terkait dengan bantuan sosial ini yang memang harus segera kita carikan solusinya begitu. Nah, seperti apa ini kemudian pemirsa, beberapa masalah yang memang telah diidentifikasi dan seperti apa pula
solusi yang juga diberikan begitu agar kemudian keluarga penerima manfaat bisa benar-benar merasakan dengan maksimal, memanfaatkan dengan maksimal bantuan sosial khususnya di masa PPKM saat ini. Nah, pemirsa, sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom sejumlah narasumber. Ada Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak, kemudian Bupati Bangkalan Bapak Relatif Amin Imron, Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto. Ada juga anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hari Putri Lestari. Tidak ketinggalan Mas Habibus Solihin, Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Sehat pastinya? Selamat malam. Mudah-mudahan, insya Allah. Baik, Pak Emil Dardak, terlebih dahulu ini saya akan ke Anda. Temuan-temuannya apa saja nih Pak Emil Dardak yang harus menjadi catatan bagi kita semua? Ya, saya tadi mengikuti juga prolognya video Bu Wali Kota Mojokerto. Jadi ini mirip dengan di Bangkalan, ini ada Pak Bupati Bangkalan juga. Kami mengapresiasi bahwa komunikasi berjalan dengan baik dengan pemerintah provinsi. Begitu di grup WA, Kadinsos beliau proaktif menyampaikan situasi dan sempat diklarifikasi juga. Ini beras dari Bulog atau bukan gitu ya. Jadi proses tabayun ini penting sekali gitu ya. Tabayun ini menjadi penting untuk kita bisa mengambil langkah yang tepat gitu. Jadi kalau Bu Wali Kota Mojokerto tadi sidaknya ke gudang Bulog, kalau yang kemarin ini memang suplainya bukan dari Bulog ternyata. Jadi ini yang bagus dengan apa yang dilakukan oleh Bangkalan, akhirnya beras-beras yang dianggap tidak layak ini sempat dicek dan belum didistribusikan sehingga masyarakat terhindarlah dari mendapatkan beras yang kualitasnya tidak layak. Baik, Pak Emil, tapi dibandingkan dengan beras yang kualitasnya bagus, apakah memang ini hanya sedikit untuk yang kualitasnya tidak bagus atau seperti apa Pak perbandingannya? Sulit gitu ya, jadi kita ini kan sampling, acak ya, tapi karena bungkusnya transparan, terlihatlah warnanya memang tidak cerah lah gitu ya. Tetapi sebagian yang dibuka memang kondisinya juga tidak bagus lah, bukan hanya kurang bagus, tidak bagus gitu, tidak layak. Sehingga keputusan waktu itu Pak Bupati bersama saya kita ambil langkah, kita tahan, dan ternyata alhamdulillah Kementerian Sosial, kami juga sempat kontak dengan Pak PPN dari Dirjen Jamsos dan beliau dengan sigap juga melakukan penggantian. Bahkan ini juga dilakukan di Bojonegoro yang kasusnya beda. Jadi Pak Tika di Bojonegoro itu kondisinya berasnya tidak sampai dalam kategori tidak layak. Cuman dari 15 ton, 6 ton itu kondisinya relatif bagus ya, bagus. Yang kondisi yang 9 ton sisanya nggak sebagus yang 6 ton. Nah, kan ada jadi dibandingkan 6 dibandingkan 9 tentu lebih banyak yang tidak bagus ya Pak Emil ya. Tapi 9 tonnya ini bukan tidak layak, bukan berkutu, bukan sudah ini. Nah, tapi keputusan Kemensos waktu itu Pak Dirjen kita sambungkan timnya dengan Kadinsos Bojonegoro, udah dibikin sama rata, diganti jadi bagus sekalian gitu. Jadi ya inilah proses yang produktif yang saya yakin juga dengan langkah Bu Wali Kota Mojokerto insya Allah ini akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Baik Pak Emil, nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya akan ke Pak Relatif, tapi tentunya pemirsa usai jeda berikut tetaplah bersama Bincang Sore. Kembali dalam program Bincang Sore, pemirsa, kawal bansos PPKM di Jawa Timur. Saya ke Bupati Bangkalan, Bapak Relatif. Pak Relatif, bisa dijelaskan seperti apa saat itu ketika temuan untuk mengecek kualitas dari beras untuk bansos ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Emil, dan Wali Kota Mojokerto, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Perlu kami menyampaikan bahwasanya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus beras bantuan dari Kemensos RI tahap 2 melalui pengiriman PT Bina Abadi Perkasa mengirimkan beras sejumlah 1.500 sak, dan sebelumnya pada tanggal 31 Juli bantuan beras dari Kemensos yang tahap 1 juga dikirim oleh Bina Abadi Perkasa sejumlah 1.500 sak.
dengan per paketnya 5 kg dengan kondisi yang memang kurang layak dikonsumsi. Baik. Kurang layak konsumsi bagi masyarakat ini, namun ini yang menemukan awal dari tim koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Bangkalan. Oke. Dan pada hari Rabu pada tanggal 4 Agustus baik Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Polres Bangkalan dan Wakil Gubernur Jawa Timur meninjau langsung beras bantuan Kemensos RI di gudang Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dan melihat langsung kondisi beras tersebut memang berkutu dan tidak layak untuk didistribusikan. Dan arahan dari Bapak Wagub pada waktu itu untuk tidak didistribusikan kepada masyarakat karena tidak layak konsumsi. Baik. Dan karena berkutu. Gitu. Nah, kemudian untuk penggantian sendiri seperti apa ini mekanismenya, Pak Relatif? Lalu pada malam harinya, sore ini langsung diganti semua. Pada malam hari beras semua Pak diganti dan alhamdulillah sudah kami distribusikan. Oke, jadi sekarang sudah terdistribusi kepada memang keluarga penerima manfaat yang memang benar-benar mereka sudah bisa mendapatkan itu, begitu ya Pak Relatif ya? Oke, baik. Sudah kami distribusikan dengan beras yang layak dan yang sangat layak, begitu ya? Baik Pak Relatif. Saya ke Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto. Halo Ibu Ika, sehat Bu Ika? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik, semoga syukur. sehat selalu. Amin, semuanya. amin. Iya, oke. Ibu Ika bisa diceritakan, Ibu ketika sidak terkait dengan beras bansos ini, temuan-temuan apa yang sudah Ibu peroleh dan itu lokasinya di mana Ibu? Ya, begini Mbak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Wagub dan Pak Bupati Bangkalan. Bahwa pemerintah Kota Mojokerto sejak tahun 2020 seluruh jenis bantuan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN ini kan kita bekerja samanya dengan Bulog. Ada berbagai jenis termasuk bansos APBD Pemkot, bansos PPKM yang dari APBD Pemkot dan yang kemarin ini juga tambahan dari CSR, Basnas dan semuanya kita kerjasamakan dengan Bulog sebagai mitra kami. Nah, pada tanggal 28 Juli kebetulan memang saat itu kita akan membagikan sekaligus yang bulan Mei, Juni dibagikan secara serentak di bulan Juli. Saya memang sering sidak secara langsung ke gudang Bulog untuk memastikan kualitasnya memang sesuai dengan kontrak kerjasama kita. Nah, ternyata pada saat itu ditemukan dari tumpukan beras kemasan 10 kilo yang sudah siap dibagikan kepada masyarakat ini berkutu. Nah, sehingga saya minta untuk dilakukan pembongkaran dan betul begitu dibuka kantong plastiknya ya lebih banyak lagi kutunya, sehingga kami pastikan kepada Kepala Bulog Divre Surabaya yang membawai gudang yang ada di Kota Mojokerto ini untuk tidak mendistribusikan beras tersebut. Baik. Jadi setelah didistribusikan pun saya mengecek langsung kepada masyarakat dan saya sampaikan secara umum bahwa jika menemukan beras-beras bansos yang dibagikan ini kondisinya memang kurang layak, saya minta masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan, begitu ya Ibu ya? Melaporkan, betul, kepada call centernya pemerintah Kota Mojokerto. Nah kemudian Ibu setelah mendapatkan temuan seperti itu, langkah apa yang selanjutnya dilakukan? Langsung menggantikah untuk beras-beras yang sangat kurang layak tersebut? Ya, kebetulan berasnya belum sempat dibagikan ke masyarakat, Mbak. Jadi masih berada di gudangnya Bulog yang ada di Jalan Bypass Kota Mojokerto. Sehingga setelah itu, setelah pembagian esok harinya saya pastikan yang terbagi kepada masyarakat bukan beras-beras yang kemarin saya temukan di gudang itu. Jadi beras yang memang benar-benar layak dan tidak berkutu begitu. Baik.
Jadi artinya masih bisa terselamatkan seperti itu ya Ibu Ika ya? Ya, betul. Jadi karena ada sidak preventif kami lakukan sehingga tidak sampai terdistribusi, sudah ketahuan gitu Mbak. Baik Ibu Ika. Nah Bu Tari, anggota Komisi DPD Provinsi Jawa Timur, bagaimana teman-teman di Dewan Provinsi melihat atau bahkan mengawal terkait dengan bansos ini sendiri begitu? Ya, kalau bansos ini kan harus dipilah-pilah dulu. Bansos yang dari pusat, ya kan, atau dari provinsi, atau dari kabupaten. Baik. Terkait dengan pandemi ini kan ada 3 yang mengalokasikan untuk penanganan COVID. Nah, kalau kami mengawal semua sih, baik mengikuti perkembangan Ya. penyaluran maupun kelayakan yang diberikan kepada penerima manfaat. Iya. Ya, kalau terkait dengan bantuan pusat dulu ya, terkait dengan bantuan pusat, Baik. saya sudah ngecek ke pusat terkait dengan ini pendistribusi ini langsung dari pusat atau dari bulog masing-masing. Ya. Ternyata dari bulog, tapi intinya bulog. Ya, saya sebenarnya tidak di ranah itu ya. Ternyata sempat terdengar bahwa itu stok beras ada yang, jadi istilahnya bulog itu menghabiskan sisa stok bahkan ada yang 2 tahun. Oke, yang sudah memang tersimpan selama 2 tahun. Kemudian Ya, itu yang dikeluarkan. Saya begitu. bukan ahli di bidang perbulokan ya, tetapi kan bansos memang saya pikir hanya saya mengawasi layak apa tidak diberikan kepada penerima manfaat. Baik. Nah, ada info bahwa stok itu, jadi bulog itu tujuannya menghabiskan stok. Nah, saya tanya stok kapan? Ya, ada yang stok impor 2 tahun yang lalu. Berarti kalau pengimpor itu menghabiskan stok, tapi tujuannya adalah memberikan yang ada dengan tujuan positifnya ada. Tujuan positifnya kalau gudang stok itu dihabiskan atau diprioritaskan yang lama-lama, sehingga tujuannya adalah ini kan sudah mau panen raya petani, Ya. sehingga pemerintah bisa membeli hasil panen dari petani. Tujuannya itu. Jadi sisi positifnya. Tetapi Baik. kan ya intinya begini. Saya tanyakan pokoknya kalau ada saya tanya beberapa kota kabupaten, Ya. termasuk Lumajang, itu ada yang tidak komplain, tapi saya hanya langsung tidak tanya ke bupatinya, Baik. tanya kepada penerima, gimana berasnya bagus. Oke. Intinya saya tanyakan ke orang Kemensos, kalau ada barang atau beras yang tidak layak, segera boleh ditukar. Nah, Oke, ini Bu saya Tari. berharap Bupati. Ya, Bu Tari, tahan dulu, nanti Ya. akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa. Tetaplah bersama program Bincang Sore, usai jeda berikut kami akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah bergabung dalam program Bincang Sore. Kami membahas di sini terkait dengan kawal bansos PPKM di Jawa Timur. Sudah hadir bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Bangkalan, Wali Kota Mojokerto, kemudian juga anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur serta dari LBH Surabaya. Saya ke Pak Emil. Pak Emil, oke, tadi sudah kita bahas atau diskusikan terkait dengan beberapa temuan begitu ya, terkait dengan kualitas bantuan sosial, dalam hal ini adalah beras. Syukur segera ada solusi begitu ya, apalagi dari Kementerian Sosial juga mengizinkan, oke langsung diganti saja. Paling tidak itu sudah satu permasalahan sudah bisa kita lalui, ada jalan keluarnya. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya terkait dengan bantuan sosial PPKM di Provinsi Jawa Timur ini, Pak Emil, adalah terkait dengan verifikasi dan juga validasi data bansos, begitu ya. Apalagi di sini Ibu Menteri Sosial juga mengatakan bahwa untuk data fakir miskin itu berasal dari pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu berwenang memverifikasi serta memvalidasi data tersebut. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, ini seperti apa ikhtiar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Emil, terkait dengan verifikasi dan juga validasi data ini sendiri? Ya, jadi sebenarnya pernah ada surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan
bahwa sebenarnya dikelolanya itu diintegrasikan di level provinsi. Namun memang kami menghormati keputusan Kementerian Sosial yang saat ini melakukan direct dengan kabupaten kota juga. Kita lihat ini semua adalah strategi yang diambil Kementerian Sosial, diambil oleh Ibu Mensos tentunya untuk bisa membangun database yang sangat handal. Jadi dibuat line of coordination-nya lebih ringkas lah, kira-kira begitu. Jadi nggak perlu berjenjang. Nah memang akhirnya tetapi sebagai konsekuensi memang positioning provinsi sebagai data quality assurance tentunya tidak ada. Tetapi bukan berarti kita lepas tangan dalam kaitan dengan verifikasi validasi data. Oleh karena itu kita juga punya grup WhatsApp yang berisikan Kadinsos Jawa Timur dengan Kadinsos Provinsi. Baik. Dan juga saya ada di situ. Nah ini perlu dicamkan dulu. Ada berapa macam bantuan beras seperti disampaikan oleh Bu Hari tadi. Ya. Jadi dari Kemensos saja ada berlapis-lapis ya. Ada beras 3.000 paket per kabupaten. Baik. Yang diberikan untuk mereka yang tidak menerima PKH dan BPNT. Ya. Kemudian ada lagi beras dari Bulog yang 10 kilo yang memang diberikan sebagai suplemen kepada penerima PKH dan penerima bansos tunai gitu. Jadi di Jawa Timur kebetulan penerima PKH dan BPNT ini beririsan. Jadi 1,6 jutaan penerima PKH itu juga dapat BPNT karena itu dianggap paket lah. PKH adalah keluarga paling prasejahtera, otomatis perlu dong dapat bantuan beras gitu. Nah, ini dipertebal lagi dengan beras lagi 10 kilo di masa yang sulit ini. Nah, inilah yang kemudian dilengkapi juga ada dari TNI Polri dengan support dari berbagai elemen termasuk Kadin ada 7 juta se-Indonesia beras 5 kiloan. Nah, Jawa Timur persisnya dapat proporsinya berapa itu di tangan TNI Polri. Jadi ini banyak sekali sumbernya. Nah, instruksinya di luar dari penerima PKH, BLT dana desa, bansos tunai dan BPNT, ini memang insidentil itu sumbernya dari tadi yang 3.000 per kabupaten kecuali Surabaya dapat 6.000 ya karena kota besar kan. Dan juga dari TNI Polri tujuannya. Nah, itu modelnya. Nah, cuman memang nggak gampang Mbak di lapangan. Kebayangkan kalau kita ke satu gang nih ya. Gitu. Terus kita bagi, tiba-tiba Anda dapat bantuan nggak? Kalau nggak dapat dikasih, nggak gampang. Tentunya nggak mudah. Jadi memang realita di lapangan bisa saja orang itu dapat. Tapi sekarang ini semangat kita adalah meringankan masyarakat, beban masyarakat seoptimal mungkin. Oke, baik. Dan artinya untuk pengawasan juga terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyaluran ini, Pak Emil Dardak. Artinya juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur rajin untuk turun ke daerah, begitu ya, untuk mengecek seperti apa, apakah memang sudah tepat sasaran atau mungkin masih ada berbagai permasalahan atau kendala yang harus segera dicari solusinya. Begitu Pak Emil? Getok tularnya ini yang penting tadi. Jadi saya salut dengan Bu Wali Kota Mojokerto, begitu dengar di Pangkalan, beliau langsung cek, walaupun bukan dari Bina Abadi Perkasa, beliau cek juga ke Bulog. Ternyata situasinya juga kalau nggak diawasi, ada aja yang miss. Jadi harapannya memang provinsi ini memberikan sebuah door opener untuk Bupati Wali Kota, Kadinsos, jangan khawatir, lakukan langkah proaktif karena ini tidak ada gini. Kalau sekarang kita ewo pakai ewo susah. Jadi jangan sampai pertanyaannya, terus ini salahnya siapa? Jangan nyari salahnya siapa. Oke, kita jangan mencari kesalahan ya, tapi bagaimana kita bersinergi begitu ya? Karena kalau begitu tanya ini dari Kemensos, ya tapi Kemensos yang nyuruh kami untuk ngecek. Kami ngecek atas amanah dari Kemsos. Jadi ini bagian dari teamwork kita. Jadi apakah Kemsos ngecek pakai tangan kita, kira-kira begitu. Iya Pak Emil, saya ke Mas Solihin. Mas Solihin, ini bagaimana teman-teman di LBH Surabaya kemudian melihat ada berbagai permasalahan yang artinya memang mungkin orang berbicara gampang, tetapi sebenarnya di lapangan sendiri itu ada saja begitu berbagai kendala. Artinya kita yang juga harus inisiatif begitu ya untuk bergerak agar kemudian para keluarga penerima manfaat itu benar-benar bisa mereka mendapatkan haknya begitu, Mas Solihin. Baik, selamat malam Pak Wakil Gubernur dan beberapa bupati, Wali Kota Mojokerto dan Pak Lestari ya. Nah, saya berangkatnya untuk memberikan penjelasan ini dari bawah dulu sih sebetulnya. Karena apa? Karena LBH Surabaya atau LBH Indonesia itu sudah membuka yang namanya lapor COVID lah. Nah, di Jawa Timur ini sebetulnya kami menerima 2 aduan. Yang pertama ada pemotongan terkait dengan bantuan tersebut. Terus yang kedua LBH Surabaya menerima pengaduan dari masyarakat umum terkait dengan yang awalnya menerima tiba-tiba tidak ada. Nah ini Mas Solihin yang pemotongan itu di wilayah atau daerah mana Mas?
Jadi kalau dalam data yang kami dapat daerah Madura, Mbak, ya, yang kami dapat. Nah, dari situ sebetulnya kami melihat ada beberapa problem sebetulnya. Yang pertama adalah ini terkait dengan masalah verifikasi data. Terus yang kedua terkait dengan peran PKH dalam memberikan suatu penunjukan bahwa misalkan ada kejadian seperti yang ditemukan atau yang diadukan kepada LBH Surabaya, pemotongan. Terus yang kedua terkait dengan masalah terkait dengan masalah nama yang kemudian awalnya ada tiba-tiba hilang. Nah, ini sebetulnya peran aktif dari PKH itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kok melihat ada beberapa hal yang kemudian dibicarakan mulai tadi, didiskusikan mulai tadi, ini sangat menarik mengenai masalah dari atas ke bawah permasalahannya. Nah, yang pertama mengenai masalah kelayakan terhadap masyarakat. Terus yang kedua terkait dengan ini tanggung jawab siapa. Saya sepakat dengan Pak Wakil Gubernur tadi mengatakan ini bukan waktunya kemudian kita menyalahkan antara satu sama lain. Tapi saya kok melihatnya adalah ini berangkat dari kesadaran bersama. Contoh misalkan dari masyarakat, satu, masyarakat harusnya diberikan edukasi ketika ada suatu pelanggaran atau suatu dugaan atau apabila ada bansos yang kemudian tidak layak, ini mau mengadu kemana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kok melihat beberapa kejadian ini masyarakat itu kekurangan edukasi gitu kan. Nah, apakah kemudian mau langsung ke PKH langsung? Ataukah mau kepada perangkat desa langsung, ataukah bagaimana? Karena realitanya yang disampaikan oleh pengadu kepada LBH Surabaya, ini yang mengatakan hilang, namanya kok bisa tergantikan dengan orang terdekat, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh para pengadu itu sendiri. Nah, edukasi seperti apa yang kemudian dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat saat ini? Yang pertama kalau saya melihat dari atas yaitu adalah ada peran dari Ombudsman RI sebetulnya untuk terkait dengan masalah pelayanan publik. Yang pertama di beberapa kabupaten provinsi misalkan itu kan ada perwakilan. Nah, saya tuh ingin ada beberapa jangkauan dari Ombudsman RI untuk membuka posko-posko yang ada sampai ke level tingkat desa. Nah, ini yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat apabila ada pelayanan-pelayanan yang tidak baik. Terus ada kemudian bansos yang juga tidak sesuai dengan yang dikatakan dengan kelayakan. Artinya dalam hal pengaduan juga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses ke sana, seperti itu ya Mas Solihin ya? Oke, baik. Mas Solihin sebentar, ini saya mau tanyakan dulu ke Bupati Bangkalan, Pak Relatif. Pak Relatif sebenarnya seperti apa? Bagaimana kalau kita berbicara di sini Pak Relatif terkait dengan kemudian pemerintah Kabupaten Bangkalan memberikan informasi, memberikan edukasi juga kepada masyarakat, khususnya mereka keluarga penerima manfaat begitu yang memang sangat berhak untuk mendapatkan ini. Agar kemudian mereka tidak menjadi buta informasi seperti itu. Ya baik, kami ada tim koordinasi dan tim LSRT yang dimana masyarakat ini bisa di masing-masing kecamatan itu ada tim dari Dinsos membentuk tim sehingga masyarakat untuk membuatkan aduan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Solihin ini bisa tersampaikan kepada kami pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tentunya bisa menyampaikan langsung melalui Bapak Camat setempat sehingga bentuk program-program yang diberikan kepada masyarakat entah itu program dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten itu sendiri. Jadi terkait dengan temuan beras yang dilakukan ini juga dari masukan dari tim koordinasi serta sehingga temuan-temuan ini bisa kami langsung tindak lanjuti dan kami langsung memberikan kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang preventif. Dan diantaranya saran masukan dari Bapak Wakil Gubernur pada waktu itu yang meninjau untuk tidak boleh mendistribusikan dulu sebelum diganti dengan beras yang lebih layak dikonsumsi. Dan kami juga perlu menyampaikan bahwasanya program-program yang kami lakukan juga halnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota Mojokerto. Selain dari pemerintah pusat dan provinsi, kami juga mengadakan bantuan bansos atau sembako ini dari APBD. Pak Relatif, ini kalau kita
katakan Bangkalan cukup banyak warga yang terdampak pandemik karena lockdown-nya juga berlakunya bisa dikatakan cukup lama juga begitu ya, mulai awal buka penutupan jembatan Suramadu hingga saat ini PPKM seperti itu. Kalau kita bicara mengenai jumlah warga penerima bansos sendiri untuk di Bangkalan itu berapa jumlahnya Pak relatif? Bansos yang kami terima dari berbagai program, baik itu PKH maupun bantuan BST, lalu ada juga CSR yang kami berikan kepada masyarakat. Dari maaf saya buka data sebentar. Ya, Penerima silakan, bansos KPM PKH yang berjumlah dan BST berjumlah 74.837 KPM yang menerima 10 kg ini sudah terdistribusi 100%. Baik. Di sisi lainnya juga ada bantuan beras dari CSR yang telah dibagikan kepada masyarakat terdampak PPKM, baik itu tukang beca, ojol, organda atau taksi, PKL, petugas parkir, seniman, dan pasukan kuning juga sudah kami distribusikan. Lalu pemerintah Kabupaten Bangkalan juga memberikan bansos sembako yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bangkalan sejumlah 4.356 paket yang dibagikan di 18 kecamatan sesuai dengan data usulan yang kami terima. Oke, baik Pak Relatif. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Bincang Sore akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, kembali dalam program Bincang Sore pemirsa, saya ke Bu Tari saat ini. Bu Tari, apa kemudian ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Provinsi untuk mengawal agar kemudian tidak disalahgunakan atau diselewengkan terkait dengan bansos ini, Ibu Tari? Saya mencoba fokus yang tugasnya provinsi, DPRD provinsi ya Mbak. Iya. Jadi tadi sudah banyak dibahas tentang beras, bantuan pusat, kemudian nanti kota kabupaten juga ada kewenangan dari DPRD tingkat 2. Saya akan fokus dulu ke DPRD provinsi. Jadi kami sendiri Pak Emil, jujur sabda DPRD khususnya Komisi E kecewa. Saya harus katakan terus terang. Dan ini sudah kami kecewa terhadap program. Jangankan sudah disalurkan, kami sudah berkali-kali menanyakan baik secara perorangan selaku anggota saya dengan ketua atau dengan anggota dewan lain itu kepada OPD terkait, misalnya dinas sosial, dinas kesos, kemudian ini masih belum jelas program. Kemudian ada skema program yang nanti bisa saya sebutkan. Tapi sudah juga minggu lalu kami undang, itu pun masih belum fix. Ini disalurkan di mana, yayasan mana saja, lembaga mana saja, kemudian kapan eksekusinya. Baik. Sebelum itu diluncurkan, jangan dipotong dulu. Sebelum diluncurkan, sebenarnya kan kami ini mitra dengan provinsi ya. Jadi mestinya sebelum disalurkan ke penerima manfaat, ya Komisi E ini tahu dulu programnya. Kemudian mungkin kami setuju atau ada yang keberatan karena contoh jangan satu agama saja yang mendapatkan bantuan, ada skema itu. Kemudian sampai kami tanggalnya relasinya kapan? Ini belum dapat info. Lah kami yang di Komisi E saja kami tidak dapat data fix, informasi yang fix gimana masyarakat. Kalau sosialisasi kepada kami saja belum fix, bagaimana masyarakat untuk disosialisasikan. Jadi ketika kami mau ngawal bagaimana, tapi kami terus berupaya untuk mendapatkan informasi sampai dengan sore ini. Baik. Jadi minggu lalu sampai dengan sore ini itu pun belum jelas siapa sudah bilang disalurkan. Tapi saya tanya tanggal berapa itu belum belum ada kepastian. Jadi itu Pak Emil, kami di Komisi E dilibatkan. Baik Bu Tari. Jadi itu yang kami merasa bahwa kepala daerah ataupun dinas ini jalan sendiri dan antara OPD satu dengan OPD yang lain ini juga tidak connect.
Saya tanya ini nggak tahu. Sing satu berarti tidak pernah ada rapat bersama dong, sehingga antara satu dengan lain ini juga tidak bisa memberikan informasi kepada kami Komisi E. Ibu Tari, oke, kita beri kesempatan sekarang Pak Emil untuk memberikan klarifikasi. Pak Emil, silakan, seperti apa tanggapan Bapak? Ya, kita harus bersyukur punya anggota Dewan Mitra seperti Bu Hari yang punya semangat luar biasa, dan memang kritik ini adalah vitamin buat kita semua. Kebetulan yang diamanahi ke kami mungkin tidak 100% linear dengan yang tadi disampaikan Bu Hari, tapi penting sekali nih yang disampaikan beliau tadi. Jadi yang beliau maksud tuh banyak program-program bantuan yang sifatnya itu adalah bantuan terhadap lembaga-lembaga private misalnya gitu ya. Yang kemudian kalau nggak terkomunikasikan dengan DPRD, bagaimana Komisi E bisa ikut mengawal gitu ya Bu Hari ya. Saya pikir ini penting sekali untuk, dan jangan kemudian datang ke OPD ini, oh itu bagian OPD sana gitu kan, kesannya tuh nggak ada komunikasi satu pintu. Saya pikir itu benar-benar sesuatu yang harus kita sempurnakan. Nah, saya izin nambahkan tanggung jawab saya juga kepada Bu Hari juga kaitannya dengan anggaran Pemprov yang kita fokuskan. Memang betul bahwa tahun ini dibanding tahun lalu ruang fiskal kita untuk bansos jauh berbeda, dan ini terjadi di semua pemerintah provinsi se-Indonesia. Tapi kita melakukan refocusing tambahan, ada rencana 100 miliar lebih yang kita ingin akselerasi selama bulan, sudah sebagian di Juli dan di Agustus ini mudah-mudahan bisa tercapai. Itu diantaranya ada memang suplemen bantuan juga kepada kabupaten kota. Nilainya memang nggak besar tapi insidentil, itu sudah diformulasikan sesuai dengan formula yang pernah kita konsultasikan ke DPRD tahun lalu gitu ya. Cuman bedanya angkanya pagunya jauh lebih kecil. Nah yang ini insya Allah lebih bisa dikawal nih oleh Bu Hari, karena memang suratnya baru keluar Bu ini oleh Pak Sekda beberapa waktu yang lalu. Keputusan siapa yang nerima, termasuk Pak Bupati Bangkalan, Bu Wali Kota mungkin sudah terima. Angkanya mohon maaf Pak Bupati, Bu Wali Kota tidak sebesar tahun lalu karena ya Ibu sama-sama tahu lah kondisi keuangan. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari gotong royong kita bersama untuk nambahi insidentil. Kalau misalnya ada yang belum dapat BST, belum dapat PKH, belum dapat BPNT, itu perlu dibantu dengan bantuan pangan yang nilainya sama dengan BPNT, ini bisa nambahi gitu. Jadi kalau Kota Mojokerto misalnya waktu itu formulasinya kita dapat bisa menolong 1.000 keluarga ya kalau nggak salah Bu Wali Kota ya, kira-kira begitu. Jadi itu programnya total. Ada juga santunan kematian yang tidak berlanjut di Kemensos, dilanjutkan di Pemprov. Ini bagian dari kita saling mengambil peran lah gitu ya. Oke, saling bersinergi tentunya ya. Jadi tapi tadi Bu Hari terima kasih, dan ini menurut saya menjadi satu pengingat juga bahwa untuk program 100 miliar ini Komisi E harus terinfokan. Nah kalau belum, enaknya nih Bu Hari ini nggak sungkan-sungkan saya di WA sama beliau kok. Baik Pak Emil, sebenarnya komunikasinya sudah oke begitu ya, dan artinya melalui media ini juga begitu, ini bisa saling memberi klarifikasi dan juga masukan Pak Emil. Ini adalah salah satu media juga tentunya. Oke, saya ke Bu Ika. Bu Ika, apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto begitu Bu, terkait juga dengan verifikasi kemudian validasi penerima bansos begitu ya, agar kemudian benar-benar tepat sasaran Ibu Ika? Halo Ibu Ika. Baik, ya Ibu. Oke, Ibu, apa upaya atau ikhtiar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto terkait dengan verifikasi kemudian validasi penerima bansos begitu, agar kemudian tepat sasaran Ibu Ika? Ya, saya sampaikan Mbak bahwa penduduk Kota Mojokerto ini tidak banyak, total hanya 46.041 KK, data terakhir Agustus 2021. Nah, dari 46.000 sekian KK tadi, kami sudah ada BPNT APBN, kemudian ada BPNT PKH. Kami juga dari APBD pemerintah kota menyiapkan BPNT APBD. Kemudian ada BST yang uang 300.000 itu juga dari pemerintah pusat. Di saat terjadi PPKM mulai tanggal 3 Juli 2021, kami menambahkan ada lagi bansos PPKM. Kemudian
dari bansos PPKM ini ada yang sumber dananya dari APBD, ada yang dari CSR, ada juga yang kami bermitra dengan Basnas Kota Mojokerto. Kemudian di saat PPKM ditambah lagi ada bansos yang dari Kementerian Sosial berupa sembako, beras 3.000 KPM tadi yang dibagi rata semua daerah sama. Nah, kemudian ada tambahan dari Pemprov dalam bentuk uang tunai 1.000 KPM. Kemudian kami juga memberikan bansos kepada keluarga yang terkonfirmasi positif, yang sedang isolasi mandiri di rumah, atau keluarga yang ditinggal pasien sedang dirawat di rumah sakit. Ini adalah juga 2.000 lebih. Jadi total dari warga kami ada 38.250 atau secara agregat itu 83% dari total KK sekota Mojokerto. Belum lagi ada tambahan bansos yang sifatnya personal sesuai dengan jenis pekerjaan. Ada tukang beca, ada lansia, ada anak yatim, ada disabilitas. Jadi bisa dikatakan hampir semua warga Kota Mojokerto tersasar oleh bansos ini, gitu. Baik, Ibu. Dan harapan kami ini juga bisa sedikit meringankan beban warga kami, karena Kota Mojokerto termasuk kota jasa, kota perdagangan, sehingga dampaknya cukup signifikan dengan adanya pandemi atau bahkan PPKM ini lebih dahsyat lagi dampaknya. Baik. Tapi semoga paling tidak dengan ikhtiar baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bisa membantu begitu ya bagi masyarakat khususnya yang terdampak oleh PPKM. Saya ke Mas Solihin. Mas Solihin, catatan apa kemudian yang bisa diberikan agar kemudian bantuan sosial ini tidak diselewengkan? Upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan? Baik, pertama upaya-upaya yang bisa dilakukan itu harusnya berangkat dari verifikasi data itu sendiri ya. Terus yang kedua, saya menekankan kepada kawan-kawan PKH yang ada di desa, itu sebetulnya harus betul-betul independen. Nah, saya kok melihatnya bahwa ketika ada suatu bantuan atau seperti apa, ini rawan sekali bisa digunakan atau ada potensi besar, misalkan kemudian untuk kekuasaan-kekuasaan yang ada di desa. Nah, ini saya hanya mengingatkan bahwa ada peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial itu tentang kode etik sumber daya manusia, ini di pasal 10. Nah, ini bisa saja dipecat apabila kemudian ada suatu pelanggaran-pelanggaran yang kemudian mengarahkan misalkan kemudian untuk kekuasaan-kekuasaan tertentu. Nah, terus apakah sudah ditemukan kejadian seperti itu? Nah, ini yang berdasarkan dari apa yang kami dapatkan dalam pengaduan ini, salah satunya terkait dengan nama yang hilang itu tadi bisa tergantikan oleh nama orang yang lainnya. Nah, makanya kami memberikan penekanan dalam diskusi ini bahwa kawan-kawan PKH, ayolah betul-betul untuk melakukan pekerjaannya secara independen tanpa ada suatu kepentingan apapun di daerah tersebut. Karena apa? Karena kita harus betul-betul bersinergi untuk menyampaikan suatu bantuan ini kepada orang-orang yang betul-betul terdampak mulai dari PSBB pertama bahkan sampai PPKM hari ini. Gitu aja. Nah, Mas Solihin, kalau kita tadi bicara terkait ada kode etik sumber daya manusia, terkait dengan kalau kita bicara mengenai program Keluarga Harapan ada koordinatornya begitu ya, apakah memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak boleh begitu untuk menjadi koordinator PKH, salah satunya misalnya mereka yang aktif di partai, seperti apa? Nah, sebetulnya kalau misalkan kemudian kita lihat kepentingannya di situ tidak harus menjadi ketika terbukti dia sebagai seseorangnya partai atau seseorang yang kemudian terafiliasi dengan partai misalkan kemudian terbukti, maka itu sebetulnya sudah ada mekanismenya dalam di peraturan Direktur Jenderal tersebut gitu loh. Jadi kalau misalkan itu kemudian ada indikasi ke sana, maka tinggal siapa nih ya dalam undang-undang ini untuk melakukan penindakan tersebut gitu kan. Nah, masalahnya di desa kan rawan tuh untuk kemudian disalahgunakan hal-hal semacam itu untuk ketika seseorang mau memberikan suatu bantuan melalui pemerintah itu, maka kemudian itu disalahgunakan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Mas Solihin, paling tidak itu menjadi catatan supaya kita lebih berhati-hati dan pengawasannya lebih ketat lagi ya. Pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, program Bincang Sore kembali hadir dan kini kita masuki untuk segmen terakhir terkait dengan kawal bansos PPKM di Jawa Timur. Baik, Bu Tari, ini di akhir diskusi kita pada malam hari ini, hal-hal apa yang kemudian bisa menjadi catatan ini dari teman-teman di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, kami sejak awal pandemi bulan Maret, mulai April, Mei sampai September tuh kami fokus ke desa-desa. Baik. Ke desa-desa. Dan kuncinya penyaluran bantuan itu dari data. Oke. Sedangkan data itu kuncinya di kepala desa. Ya. Jadi kalau kepala desa, mohon maaf saya ini orangnya belak-belakan. Saya amati kepala desa ini kan harus jujur katakan kemampuan atau skill atau SDM-nya ini ya perlu ada peningkatan terutama input data, manajemen secara keseluruhan pendataan. Nah, kalau di desa saja tidak teliti, bagaimana pola dinas sosial di kota kabupaten, bagaimana provinsi maupun pusat ini akan lebih tahu detail ketika ada kelengahan atau ketidaktelitian dari desa. Jadi ada yang tidak dapat atau ada yang double, itu kuncinya. Nah, perlunya saya intinya Ibu Tari, intinya adalah data yang valid. Oke, intinya adalah data yang valid, begitu ya. Baik, Ibu Tari, saya langsung satu data, kedua faktual ya. Jadi dicek ini warganya tuh ada yang sudah mampu, ada yang tidak mampu. Baik. Oke, nah, Ibu Tari, kami sudah bisa memahami. Saya langsung saja ke Pak Emil. Baik, Pak Emil, silakan. Ini pada kesempatan di segmen terakhir terkait dengan ada jadwal untuk pembagian, mungkin ada beberapa bantuan, begitu Pak, yang nantinya ke depan akan dibagikan. Bisa disampaikan juga informasi kepada masyarakat. Ini bagusnya komunikasi tadi sama Bu Ari juga, kita lihat WA aja Prijaprian. Ternyata program saya pun ada yang perlu, bukan program saya sih. Maksudnya tadi kan saya sangka beliau cover yang gibah, ternyata program yang kami disusun atas amanah Bu Gubernur. Ini ada akselerasi program reguler dan program tambahan gitu ya, kayak santunan kematian. Ini itu program tambahan. Nah, yang program reguler ini memang ada yang baru mengcover satu agama nih. Nah, harusnya yang lain bisa tercover. Saya rasa saran-saran seperti ini luar biasa penting dan memang mengingatkan kami bahwa komunikasi dengan stakeholder termasuk Komisi E, kalau beliau kan dapilnya Lumajang Jember juga sering ngasih kami masukan. Baik, Pak itu Emil. pun program bantuan itu hasil masukan beliau, yang beliau Bu Ari itu concern dengan pasien-pasien isoman itu loh, yang kadang-kadang bekerja harian nggak dapat gaji, makanya waktu itu kita susun. Nah, ternyata tapi juga perlu penyempurnaan. Jadi intinya apa? Peran stakeholder, apalagi juga yang di lapangan nih, Pak Bupati, Bu Wali Kota nih akan sangat penting. Saya pernah ke tempatnya Bu Ita, penyaluran suplemen BPNT berjalan baik, di Bangkalan juga. Jadi intinya kata kuncinya sinergi seluruh pihak harus kita terus tingkatkan di masa seperti ini. Pak Emil, terima kasih. Mas Habibus tadi atas masukannya. Iya, saya ke Pak Relatif. Baik, singkat saja Pak Relatif, apa kemudian yang bisa disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan di sini terkait dengan mengawal dana bansos PPKM di Jawa Timur? Singkat saja. Bapak, tolong audionya dihidupkan, Pak Relatif. Baik, maaf. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Kami bersama-sama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan akan sampai tingkat kecamatan dan di Insos sendiri pun sudah membentuk tim sampai tingkat kecamatan dan desa, sehingga pengawalan berupa bentuk apapun program ini agar tepat sasaran dan mudah-mudahan ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terkait bantuan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami selaku pemerintah Kabupaten Bangkalan mohon saran masukan dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Baik Pak Relatif, terima kasih. Ibu Ika Puspitasari, apa yang disampaikan oleh paling tidak di sini mewakili dari pemerintah Kota Mojokerto, Ibu, terkait dengan kawal bansos PPKM di Jawa Timur? Singkat saja. Baik Mbak, Kota Mojokerto ini kan kebetulan semuanya terdiri dari kelurahan, tidak ada desa. Jadi meskipun program bantuan sosial dan sumbernya sangat banyak dengan program yang lebih dari 9 macam itu, tapi semuanya terpusat dari pemerintah Kota Mojokerto. Kontrolnya ada di pemerintah Kota Mojokerto melalui dinas terkait. Sehingga ini sangat mudah dan kami pun menyiapkan aplikasi cek bansos
yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan jenis yang mana, sehingga jika tidak mendapatkan akan sangat mudah untuk komplain melalui aplikasi tersebut. Dan nah, ini yang memudahkan di tempat kami sehingga masyarakat semuanya bisa memantau secara transparan terkait bansos yang dari berbagai sumber tersebut. Oke, baik. Ibu Ika Puspitasari, terima kasih. Bapak Relatif Amin Imron, terima kasih. Bapak Emil Dardak, terima kasih. Juga Ibu Hari Putri Lestari dan juga Mas Habibie Solihin, terima kasih. Sehat selalu pastinya untuk kita semua. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore kali ini. Saya Tika Subandi, selamat malam, sampai jumpa.